Selamat pagi adik-adik Mighty Kids. Wah, kita kembali lagi ya di Ibadah Mighty Kids Flash pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Kevin, apa aja sih yang perlu kita siapin sebelum kita memuji Tuhan? Yang pertama, kita tidak boleh makan nih Cerut. Iya. Dan tidak boleh sambil main-main nih kalau ibadah. Iya, benar. Yang Terus kedua, siapkan Alkitabnya dan kerikmanya tentunya. ya, dan yang terakhir? Dan yang terakhir, berpakaian yang sopan dong. Oke, tapi sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, nanti Milka akan pimpin kita dalam doa ya. Semuanya sikap doa yang baik, Milka akan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seandainya kami akan memulai ibadah Mighty Kids pada pagi hari ini, Tuhan berkati kami agar kami dapat fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong juga berkati pemimpin pujian, pemain musik, dan guru-guru yang akan melayani. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Adik-adik tahu enggak tema kita bulan ini apa? Apa ya Kak Apa Kevin? ya? Apa Lebih ya? dari pemenang. Lebih dari pemenang. Adik-adik di sini pasti pernah dong namanya ikut lomba ya? Iya pernah dong, Seru pasti pasti ya? di Seru sekolahnya. ya? Seru dong. Seru banget, Iya. apalagi kalau menang tuh. Gimana tuh rasanya Cerut? Cerut pernah nggak ikut lomba? Seneng dong, pastinya seneng kan kalau menang. Iya adik-adik pasti semua seneng sekali kalau udah menang lomba. Tapi adik-adik ada satu kemenangan yang tidak dapat dunia berikan, yang lebih dari segalanya. Dan yaitu kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Kita menyanyi satu pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Haleluya. Oke,
adik-adik semuanya udah capek belum? Kak Kevin Belum udah lah. capek belum? Belum lah, Pak. Belum Masih harus tetap dong, semangat ya. dong. Semuanya tetap bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita mau lanjutkan pujian kita. Ku kan menang, ku kan menang. Berdiri teguh jangan goyah, dia dalam pekerjaannya, bersekutu dalam kasihnya, menikmati kuasanya, berjalan di atas firman-Nya, lakukan setiap perintahnya, iman kokoh tak tergoncangkan, sekuat batu karang. Ku kan menang, ku kan menang, ku kan menang, berjalan bersamamu, oh Tuhan. Ku kan menang, ku kan menang, melangkah bersamamu, oh Tuhan, tak tergoyahkan. Oh, tunggu sebentar dulu Kak Kevin. Kalau kita jadi seorang pemenang itu perasaannya gimana? Seneng dong. Senang dong, gembira dong. Jadi semuanya harus nyanyi sambil bangkit berdiri, sambil gerakan juga ya semuanya. Sambil loncat-loncat Sambil juga. loncat juga boleh. Oke, kita nyanyikan pujian ini dari awal kembali. Berdiri teguh jangan goyah, dia dalam pekerjaannya, bersekutu dalam kasihnya, menikmati kuasanya, berjalan di atas firman-Nya, lakukan setiap perintahnya, iman kokoh tak tergoncangkan, sekuat batu karang. Ku kan menang, ku kan menang, ku kan menang, berjalan bersamamu, oh Tuhan. Ku kan menang, ku kan menang, melangkah bersamamu, oh Tuhan, Tergoyahkan, tak tergoyahkan. tergoyahkan, tak tergoyahkan. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan kita tahu yakin dan percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan memperoleh kemenangan. Oke. Jadi kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan, Tuhan yang bersama kami. Haleluya, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih.
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangannya pedang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kepastian bagiku, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangannya pedang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Semuanya belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari puji Kasih Yesus. Haleluya, Kasih Roh Kudus. haleluya, haleluya. Terpuji Kita nyanyikan lagi sekali refnya saja. Nanti dengan kasih Kristus, Claudia pimpin kita dalam doa. Tuhan yang bersama Haleluya, Tuhan. kami, Haleluya. berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangannya pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami,
tak gentar, sebab aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangannya pegang hidupku, meyakinkan bersama kami. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap doa yang baik. Nanti Claudia pimpin kita dalam doa. Halo teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sungguh baik, tadi kami sudah selesai membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buatlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Buatlah juga kami akan ingat selalu akan firman ini. Dan kami juga berdoa untuk guru Mikey Kids yang akan memberitakan firman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik semua, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Jangan ada yang kesana kemari. Semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Siapkan Alkitab dan kerikmanya. Kita sambut firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ya, kembali lagi sama Kak Ruth. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ruth minta yang pertama, siapkan dulu Alkitabnya, siapkan kerikmanya, dan siapkan buku catatannya jika ingin menyatat. Ya, kalau sudah semuanya kita mau buka bareng-bareng dulu yuk kerikmanya di hari yang keempat. Kerikma adik-adik di hari yang keempat. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Judulnya adalah kendalikan diri ya. Kendalikan diri ini sama dengan penguasaan diri ya adik-adik ya. Nah penguasaan diri ini adalah salah satu dari buah roh yang ada di Galatia pasal yang kelima ayat ke-22 sampai 23. Yuk kita mau sekarang Kak Ruth ajak kita sama-sama nyanyi bareng-bareng buah roh ya. 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri adalah buah roh yang ke-9 adik-adik. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat contohnya di kerikma adik-adik. Nah, di situ ada gambar apa tuh? Ada gambar seorang petinju. Namanya Mike Tyson adik-adik. Nah Mike Tyson ini dikatakan seorang petinju yang luar biasa. Dia tuh sering menangin lomba. Dia juara dunia, sering bikin KO lawannya ya. Tapi sayangnya dikatakan suatu hari Mike Tyson ini kehilangan pengendalian dirinya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia mendapat hukuman di penjara selama 6 tahun adik-adik. Nah, Mike Tyson pun yang hebat, yang sering juara dunia, bisa kehilangan pengendalian dirinya ya. Nah, sekarang Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk melihat satu tokoh di Alkitab yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Siapa ya kira-kira? Ciri-cirinya yang pertama hampir mirip sama Mike Tyson. Dia adalah orang yang kuat, dia adalah orang yang hebat, dan letak kekuatannya itu ada di rambutnya. Nah kira-kira siapa? Yuk kita mau lihat sama-sama ya.
Ya, Simpson adik-adik. Nah, adik-adik, dari sebelum Simpson lahir, malaikat Tuhan datang kepada orang tua Simpson dan memberitahukan bahwa ibu Simpson akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu akan menjadi nazirnya Allah. Tapi malaikat Tuhan punya pesan-pesan untuk orang tua Simpson. Pesan yang pertama, Simpson nantinya tidak boleh memakan sesuatu yang berasal dari pohon anggur dan tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Kemudian yang kedua, Simpson harus berpegang pada segala yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan yang ketiga, kepalanya tidak akan kena pisau cukur atau yang berarti Simpson tidak boleh potong rambut ya adik-adik ya. Kemudian setelah Simpson tumbuh besar menjadi seorang pria yang kuat dan hebat, dikatakan roh Tuhan ada pada Simpson dan menyertai Simpson. Tapi sayangnya suatu hari Simpson ini bertemu adik-adik dengan seorang perempuan yang berasal dari lembah Sorek, namanya Delila adik-adik ya. Nah, ketika Simpson ditahu suka sama Delila atau jatuh cinta sama Delila, datanglah raja-raja orang Filistin kepada Delila dan meminta Delila untuk membujuk Simpson supaya Simpson mau menceritakan dari mana asal kekuatannya dan dengan apa ia dapat dikalahkan adik-adik. Nah ya, jadi adik-adik bisa baca lebih lanjutnya lagi di Hakim-Hakim pasal yang ke-16 adik-adik ya. Jadi si Simpson mau dijebak adik-adik oleh orang Filistin melalui Delila. Nah, apakah Delila ini berhasil menjebak Simpson? Atau apakah Simpson ini bisa mengendalikan dirinya? Yuk kita sama-sama lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-17. Di sana diceritakan, di bujukan pertama Delila masih gagal adik-adik ya. Dikatakan Simpson diikat dengan 7 tali busur yang masih baru adik-adik ya. Tapi tidak berhasil adik-adik ya. Kemudian di bujukan yang kedua, jadi Delila bujuk Simpson lagi. Tapi di bujukan yang kedua masih belum bisa juga adik-adik ya, masih gagal adik-adik. Dikatakan di bujukan yang kedua, Simpson diikat dengan tali baru adik-adik yang belum dipakai oleh pekerjaan apapun, dikatakan dalam firman Tuhan. Tapi masih belum bisa juga. Tali yang diikat di Simpson masih mudah dilepaskan. Kemudian Delila tidak tinggal diam, Delila tidak mau nyerah adik-adik ya. Dibujuk lagi Simpson, disuruh ceritakan apa sih rahasia kekuatan Simpson ini. Nah, di bujukan yang ketiga ini ternyata masih belum bisa juga adik-adik ya. Sampai Delilanya ini kesel adik-adik ya. Kemudian dibujuk lagi Simpson di bujukan yang keempat sampai Delila ini dikatakan merengek-rengek berhari-hari adik-adik ya, mendesak-desak Simpson supaya Simpson mau menceritakan rahasia kekuatannya. Tapi dikatakan Simpson sudah tidak tahan lagi karena Delila ini terlalu mendesak-desak Simpson adik-adik ya. Jadi akhirnya Simpson menceritakan rahasia kekuatannya. Simpson tidak dapat lagi mengendalikan dirinya adik-adik ya untuk tidak menceritakan rahasia kekuatannya kepada Delila. Akhirnya Simpson dijebak, dipotong rambutnya adik-adik ya. Kemudian kekuatannya hilang adik-adik. Kemudian Simpson ditangkap oleh orang-orang Filistin, dicungkil kedua matanya dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sayang sekali ya adik-adik ya, ketika kita tidak dapat menguasai diri kita tidak punya pengendalian diri, kita tidak dapat mengendalikan diri kita, maka roh Tuhan akan undur daripada kita adik-adik dan kita dapat jatuh ke dalam dosa adik-adik ya. Nah, dan sesuai dengan tema My Tickets kita bulan ini menjadi lebih dari pemenang. Jadi adik-adik, seorang pemenang itu harus punya pengendalian diri adik-adik ya. Tidak dapat dikatakan menjadi seorang pemenang ketika tidak punya pengendalian diri adik-adik ya. Nah, mungkin contohnya ketika adik-adik di sekolah, ketika teman-teman adik-adik sedang menyontek adik-adik dan adik-adik punya kesempatan untuk menyontek, adik-adik harus bisa menahan diri adik-adik, harus punya pengendalian diri untuk tidak ikut-ikut hal-hal yang tidak Tuhan
perkenankan atau tidak Tuhan mau ya adik-adik ya. Kemudian mungkin adik-adik di rumah suka marah-marah sama mama papanya atau suka bentak-bentak susternya. Nah mulai sekarang adik-adik harus punya pengendalian diri ya adik-adik ya. Tidak boleh cepat marah, tidak boleh cepat bentak-bentak adik-adik, harus memiliki kasih dalam dirinya. Nah, segitu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kak Ruth tidak panjangkan dan sebentar kita akan satu dalam doa semuanya. Kak Ruth minta ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan satu dalam doa ya. Semuanya ikutin Kak Ruth berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki pengendalian diri dalam diri kami. Dan kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, Kak Ruth ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama untuk kelas Matius sampai kelas Yohanes. Ada di kerikma adik-adik di hari yang keempat, di bagian bawah. Adik-adik diminta untuk menulis self-control adik-adik ya. Ada 3 poin yang harus adik-adik tulis. Dan ini aktivitas yang pertama ini tidak dikirim ke grup adik-adik ya. Ini hanya untuk adik-adik, jadi Kak Ruth minta adik-adik untuk sama-sama belajar mengendalikan diri. Dan dengan menulis ini adik-adik bisa berkomitmen adik-adik ya. Kemudian di aktivitas yang kedua untuk semua kelas, dan aktivitas kedua ini yang dikirim ke grup adik-adik ya. Menghafal ayat emas yang ada di Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Ayatnya pendek jadi adik-adik bisa pakai gerakan dan menghafal kemudian dikirim ke grup adik-adik ya. Nah, sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.